Lik, awas, Lik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita balik juga ke kampung kesayangan kita. Iya. Tapi kok tadi pada sepi banget ya di luar ya? Pada tidur kali ya? Maya, ini pan emang jam-jamnya si Dani biasanya ngeronda begono. Iya atuh, biasa nama jam segini teh ikut tetas bobo, lain keluyuran kaskiu. Alhamdulillah, kira-kira bisa sampai di sini dengan selamat, lengkap sama semuanya. Nah, bentar ya, aku ambil minum dulu. Kagak usah. Gua tuh udah kangen sama guling gua udah penerbangan nih. Ya udah, kamu mau nginep di sini, Mai? Aku kayak pulang dulu deh, sekalian mau cek kondisi kontrakan dulu. Oke. Yaudah, sekalian aja aku anter ya. Oke, yaudah Bu ya, Bu Iput. Ayo bareng sama saya, biar nanti subuh saya bisa belanja ke pasar. Ya. Allahu Akbar Dani, lu kagak ada capeknya, kagak ada matinya lu nyari duit. Ini namanya tulus, kagak kenal capek ya. Ayo, ya. Dulu, Assalamualaikum. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Kan bagi nomor kamu kan. Kamu juga nggak ikut pulang, sayang. Enggak, Ay. Aku masih kangen sama kampung kita. Kayak aku mau keliling dulu sebentar, sekalian nyapa warga yang lagi ronda. Kedengarannya seru sih. Aku juga kangen banget sama kampung ini. Aku ikut ya. Kamu mau ikut ronda ya? Udah boleh, sayang. Cie. Ini sih lebih ke kita ngeronda ya, Lik. Oh, kamu jangan salah, Ay. Salah satu keuntungan karena kamu sekarang udah jadi pacar aku ya, kamu bisa nemenin aku ronda sekarang. Oh, sampai pagi ya. Terus besoknya aku harus ketemu sama donatur lagi. Ay. Yap. Sebenarnya ada yang aku belum ceritain juga ke kamu. Iya, ada apa? Kamu masih ingat nggak waktu aku bangun dari koma, kuping aku sakit terus. Waktu ada Zidan. Aku ingat. Kenapa? Sebenarnya pada saat itu aku nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama aku, Ay. Tapi semakin kesini aku tahu. Menurut aku dapat anugerah yang sama kayak kamu, Ay. Aku jadi bisa dengar teriakan orang minta tolong dari jauh, Ay. Nah, mirip kayak vision kamu, tapi kalau vision kamu ngeliat masa depan, aku denger hal-hal yang terjadi di saat itu juga, Ay. Dan selain itu aku punya kekuatan yang gak wajar. Aku bisa lari secepat kilat. Ini alasannya waktu itu aku bisa melindungi kamu dari kejauhan, Ay. Ya berhubung kamu udah cerita sama aku soal vision kamu, aku rasa kamu juga perlu tahu ini. Supaya lain kali kalau kamu lagi dalam bahaya, aku gak perlu nahan-nahan diri aku untuk melindungi kamu, Ay. Itu pasti berkat Zidan. Makasih ya, Lik. Makasih kamu udah mau ceritain ini semua ke aku. Kamu udah mau jujur. Aku lega sekarang. Karena semuanya udah terbuka. Semoga aja kekuatan yang dikasih sama Zidan ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin, Ay. Kamu udah gak sih, Lik? Iya, tapi dari mana, Ay? Bismillahirrahmanirrahim.
Ngapain kalian ke tempat pertapaanku? Pergi! Kita pergi aja. Yalah, bujuk boneng, keren banget roman-romannya. Akhirnya lu bisa kejadian, lu pergi ke Jepang sana. By the way, Baswe nih, lu mau ke bandara naik apaan? Jadi gini Bu, Gigi itu nggak langsung ke Jepang, jadi dia ke kota dulu untuk pelatihan selama seminggu, gitu kan ya? Iya, nanti dijemput pakai mobil travel buat diantar ke kota. Latihan heula Yen. Gua kata kali langsung, naik ke Mamat. Nih, buat bakal lu di jalan ye. Nih. Lu harus sehat, makanya gue bawain buah. Makasih banyak ya Ibu. Saya cuma bisa bawain pisang dari kebun. Makasih banyak. Nih, saya bawain mie instan. Kali aja kamu kangen sama Indonesia. Makasih banyak. Ya eleh, bagaimana sih lu pada mikir dangkal bener? Lu kata Jepang tinggal nyebrang kali, begono nyampe. Ini mah ya bekal gua makan aja sama si Iput. Kagak boleh bawa beginian kalau ke sono mah. Kata suami ibu tanya yang udah pernah ke sana gitu, pesawatnya terbatas, nggak boleh bawa barang banyak gitu. Ya segera dibawa, ke pisang-pisang dibawa. Kami kan bangga punya warga kayak Gigi. Makanya kita kasih oleh-oleh. Iya Bu, tapi masalahnya memang Gigi nggak bisa bawa barang sebanyak ini. Nanti barang-barang ini biar dikumpulin aja, disatuin sama catering yang udah saya pesan buat kita selamatan. Bener kata Mbak Gendis. Terima kasih atas doa sama perhatiannya ibu-ibu. Itu. Sudah deh, buat ibu sama Yayan gitunya. Jadi malu gua. Kalian berdua juga hebat. Berkat agen kalian, banyak warga di sini yang kebantu bisa kerja di luar negeri. Terima kasih karena kami sini ingin mencoba kalian semua warga untuk bisa mencari kerja di luar negeri. Iya bener ya. Itu dia jemputannya ada datang. Ini hebring mobil nagel, kamu hati-hatinya. Ayo. Gigi pamit ya Mbak. Iya Gigi, kamu hati-hati ya. Baik di kota maupun di Jepang nanti, ibadahnya jangan putus. Dan jangan lupa hubungin Mbak ya. Makasih Mbak. Gigi berangkat dulu. Yen, mereka mana Milu? Dadah, hati-hatinya. Dadah Gigi. Hati-hati, jaga diri baik-baik. Bapak Ibu kan udah seneng sama usaha kita. Udah bisa ngeberangkatin warga sini buat kerja di luar negeri. Sekarang Bapak sama Ibu-Ibu ikut dong di agen kita. Iya, kalau ibu-ibu atau bapak ini mau ikut pelatihan, kita bisa bantu. Tapi kalau mau langsung jadi TKI pun kita juga bisa bantu ya. Iya. Kalau gue lihat, tapi ngapa kagak ada harganya? Dari mana gue bisa tahu gue kudu ngumpulin duit berapa-berapanya begini nih? Bu, kalau soal harga, kita tuh ada price listnya. Nih. Wajok boneng, mahal bener. Tuh, lu lihat paket 3 minggu 1 juta bahasa Jepang, bahasa Inggris paket 3 minggu 950.000. Bahasa Mandarin 1,5 juta. Apa gimana sih? Gue sih nggak sanggup dah bayar segitu buat pelatihan doang. Bapak, Ibu-Ibu, di mana-mana semua harga tuh udah pada naik. Lagi pula kan agen kita udah terbukti. Itu bener nggak mahal kok itu. Iya benar ibu-ibu bapak-bapak. Kemarin Gigi juga kurang lebih segituan kok bayarnya. Tapi karena saya tuh ngelihat potensi gaji di Jepang itu tinggi, terus Giginya juga mau, ya udah jadi saya bayar. Kalau
kalau menurut Iput manya iya teh jauh lebih mahal gitu. Dulu juga kan suami Iput manya harganya teh terjangkau, murah gitu. Terus bekerja sampai sekarang detik ini suami Iput masih kerja di sana. Jelas. Iya juga ya. Kalau niat mah cari pembanding aja dulu. Iya benar itu. Cakep lu tuh. Kate lu jangan lu coba-coba mau mereswar kamsi begono. Jangan mentang-mentang war kamsi lagi butuh kerjaan terus lu porotin duitnya. Agak kompor dong. Siapa yang kompor? Udah, lu jangan percaya ame dia. Gua kate kali amanah. Tahu-tahu sama aja kayak rentenir, tukang peras no. Udah cari yang lain aja, ayo. Diam. Mulutnya paling-paling nih. Banyak ngomong. Udah mendingan kamu pergi sana. Ganggu usaha saya aja kamu. Ini usaha saya betul aja kamu. Ngomong aja kerjaannya. Ayo pergi. Kita paksa aja. Ani, dengar-dengar semalam ada yang habis jalan berdua nih sama Malik. Soal kuda aneh itu Maya nggak perlu tahu deh. Takutnya dia jadi khawatir nanti. Jujur aku iri deh Ai sama kamu. Ya, sekarang tuh status kamu sama Malik udah jelas. Kamu pacarnya Malik, gak aku. Sabar, Mai. Kamu kan bisa ngeliat sendiri, Mai. Kalau Fahri orangnya bertanggung jawab, komitmen, serius sama kamu. Pelan-pelan aja jalannya. Enggak, justru itu. Dia tuh gak pernah ada omongan yang ke arah serius gitu loh. Ay, aku jadi bingung. Aku ngerasa kayak gak ada progres aja tentang hubungan aku sama dia. Masa iya aku yang ngomong duluan? Menurut kamu gimana? Iya, boleh aja sih kalau kamu mau minta kepastian gitu. Kamu make sure lagi. Tapi kamu ngomongnya jangan nuntut ya. Insya Allah kalau misalkan jodoh pasti gak bakal kemana, Mai. Yang penting kamu jangan ngekang dia aja. Ya, jadi makin bingung gara-gara kamu ngomong kayak gitu. Aku takut salah ngomong, Ay. Ya nggak apa-apa. Obrolin aja. Kan kalian yang mau jalanin hubungan. Semua tuh harus dikomunikasikan dengan baik nih. Aduh. Gara-gara Bu Yayan sama Bu Iput, jadi nggak ada yang mau daftar di agen kita. Pokoknya aku harus balas dendam sama dia. Terus gimana dong nih kalau kayak ini? Kamu tuh nanya mulu. Sekali-sekali tuh mikir, tau nggak? Mas, kita tuh harus bikin promo gede-gedean. Kalau perlu kita naikin gajinya 10 kali lipat. Kalau yang itu percaya. Ya mau nggak mau lah harus percaya. Udah, pokoknya sekarang kamu lakuin sana. Tunggu dulu. Tapi jangan lupa, kamu lakuin eksekusinya sekarang. Biar kita bisa dapat pembayaran. Sana. Cepetan. Ribet banget. Lu gak usah bersuara, karena gak akan ada yang dengar lu. Ya Allah, Gigi. Kenapa ya? Dia udah gak pernah hubungin aku lagi semenjak dia berangkat minggu lalu. Gua cuma butuh menjawab. Lu tenang aja. Ini gak bakal sakit. Karena akan kuat pingsan. Yang mau bayarin jauh itu mahal.
Gak usah gerak. Ya Allah, lindungilah adikku dimanapun dia berada. Lindungi dia dari mara bahaya. Yang sabar ya, Nis. Sabar ya, Dis. Allah lebih sayang sama Gigi, Dis. Kamu harus kuat. Padahal Gigi cuma mau ngangkat perekonomian keluarga. Tapi jadi kayak gini semuanya. Apa mungkin pembekalannya memberatkan ya? Iput mantap yakin atunya. Soalnya dulu teh suami Iput pas berangkat langsung berangkat wae gitu. Kok gak ikut pelatihan bukan? Itu ayah ya langsung angkat. Udah datang tuh ambulannya. Ya Allah. Gigi. Ya Allah, Ibu penasaran. Mau ngapain? Nggak usah iseng tangannya. Nggak usah buka-buka, kesian itu jenazah. Nih, gue penasaran. Ini mukanya Gigi apa bukan, Gono? ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Dek. Baru 1 minggu kamu pamit sama Mbak. Kenapa kamu ninggalin Mbak? Emang dia sakit apa kok? Ada bekas operasiannya tuh, kayak masih baru tuh. Astagfirullahaladzim. Loh, lihat tuh. Ini bener ya, Mah? Ini mah persis seperti berita yang saya lihat kemarin. Ada pekerja yang meninggal karena ginjalnya diambil paksa. Kan? Kok kata juga apa? Bapak coba ke dalam aja langsung ya. Sok bawa masuk halawe, sok. Ya Allah, Gigi. Kayak gila atunya. Iput mah ngerasa lu janggal ieu teh. Pokona mah kita teh kudu didatangan eta si Reta jeung Salakina gitu. Iya, bener. Saya setuju. Bener banget. Dia kudu tanggung jawab tuh. Karena TKI-nya begini nih ngalaminnya. Ayo kita ke rumahnya aja bekas operasi eta, ayo. Mai. Dia kudu tanggung jawab. Reta. Angga keluar. Keluar lo. Yayan, keluarga ada apa ini? Aduh, mak dirodok lu berdua ya. Lu berdua itu kan ejen pemberangkatan si Gigi no. Bukan lo keluar negeri. Oh, lu kagak tahu kalau si Giginya meninggoy? Gua lihat ada bekas belekan di perutnya. Jangan-jangan jeroannya si Gigi itu diambil paksa. Ngaku lo. Reta. Mana tuh tanggung jawab kamu, ha? Kamu kan yang rekomendasikan si Gigi kerja di Jepang gitu. Kunaon atau dia teh bukannya pulang bawa duit malah pulang jadi mayat gitu, meninggal dia teh. Tanggung jawab lo, gak bener nih agen. Maafin kami, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami benar-benar nggak tahu apa-apa soal ini. Gini, denger ya Bu, Pak. Kita itu emang mengantarkan dia ke kota. Tapi setelah itu, kita nggak melakukan apa-apa lagi. Itu udah bukan ulah kita, bukan urusan kita lagi. Gitu loh. Udah, kita bawa aja mereka ke kantor polisi. Ayo bawa ke kantor polisi. Jangan dong, Bu. Benar, ini jangan kayak gini dong, Bu. Tunggu dong. Ini apa sih? Kok main sebelah tangan aja kayak gini? Iya, Bu. Saya juga nggak mau di penjara. Lagi pula kan belum tentu juga bekas luka itu gara-gara kita. Itu benar ini semua. Wes, ayo udah bawa ke polisi. Udah, kita bawa aja, udah. Ayo. Ada masalah apa ini? Tolong sabar dulu semuanya. Ini main hakim sendiri nih, namanya kalau kayak gini. Kita juga belum punya bukti yang kuat. Saya tahu kok masalahnya, tapi kita nggak bisa apa-apa. Lebih baik gini aja, kita tetap bawa mereka ke kantor polisi, tapi supaya mereka dicek sama polisi langsung. Itu maksud kita tadi, Bu Gono. Udah, ayo, bawa. Ya udah, tolong jangan ada yang anarkis ini ya. Gini bapak-bapak, ibu-ibu, kami akan bertanggung jawab meskipun ini bukan salah kami. Kami lakukan ini karena komitmen kita sebagai agen.
kami akan kasih gaji 1 tahunnya Gigi selama di Jepang 1 miliar. Kami janji. Ah, cakep tuh. Awas gue kalau sampai bohong ya. Gendis, yang tabah ya. Kita semua di sini ada buat Gendis. Gendis gak sendirian ya. Iya, Des. Lu kudu sabar, ya. Lagian, kan si Reta udah mau tanggung jawab tuh, mau ganti rugi. Saya nggak peduli. Mereka mau kasih uang berapapun, nggak akan pernah mengembalikan nyawa adik saya. Iya, kami ngerti. Tapi sekarang kamu perlu istirahat nih. Kita pulang dulu ya. Yuk. Udah. Kita semua mau minta uang program ketenagaan kerja kita dibalikin sekarang juga. Kami udah gak percaya lagi sama kalian. Sabar ya mas ya, sabar. Lagian tuh ya, kematian Gigi itu bukan salah kita. Uang kalian juga udah dipakai buat bayar perizinan. Mana bisa dibalikin? Kami mau uang itu dibalikin. Kalau enggak saya akan laporin ke polisi. Ya betul. Jangan. Ah, Sabar bang, sabar, tenang. Kita omongin baik-baik ya. ya udah, sabar. Nih. Tuh. Nih. Gitu dong. Tuh. Bro, Sebel. Bukannya untung malah buntung. Mas, kita tuh kalau kayak gini kita tuh harus mikirin cara. Gimana caranya supaya penyaluran TKI kita ini tetap berjalan. Masa baru buka udah tutup sih? aduh, aku juga nggak ngerti deh kalau kayak gini. Kalau kita ke kampung sebelah atau nyuruh mereka ini lagi juga pasti kan nggak bakalan bisa ya. Ya nggak mungkin lah mas. Kalau kita cari di kampung sebelah, warga sini kan banyak yang pada ikut pengajian di kampung sebelah. Palingan juga bentar lagi yang ada kita juga udah dapat kabar yang enggak tentang agent kita. Aku nggak tahu deh, gimana ya? Gak mungkin, kampung sebelah juga nggak mungkin. Sekalian aja tuh kita hipnotis mereka semua supaya mereka tuh mau daftar balik gitu kan? Astaga, enggak. Sorry. Bukan maksud gue ngomong kayak gitu. Nggak percaya kayak gitu. Omongan kamu tuh ada benernya juga. Kayaknya kita harus cari bantuan lain deh. Supaya warga itu kembali daftar lagi. Gimana kalau kita cari bantuan ke dukun? Kamu percaya gitu-gituan? Aku sih enggak sih, nggak percaya. Mas, kita tuh nggak ada cara lain lagi. Kamu tuh nggak usah milih-milih deh. Aku tahu kok mas, di mana dukun yang jago di kampung ini. Aku dengar sih katanya dia itu sakti. Ya, aku harus cepat-cepat ke sana mas. Tak. Sayang, ini yakin ini rumahnya di sini? Emangnya kamu ngarepin rumah dukun kayak apa? Rame? Ya, kalau di berita-berita tuh kan biasanya kan dukun itu banyak yang datang pada minta ilmu, nih sepi banget. Kamu tuh kayak nggak tahu aja warga kampung di sini ada sesuci. Oh, ayo kita. Takut gue. Yuk, kabur deh. ayo, masa? Ada keperluan apa kalian kesini?
Ini, saya mau semua warga percaya lagi sama usaha saya dan suami saya. Terus saya juga mau warga untuk bisa daftar di agen kami. Kalian sudah bertemu dengan siluman kuda hitam Panoleh yang muncul dari belakang tempat pertapaan saya ini, kan? Iya tuh Mbah. Tadi tuh kudanya mau nyerang kita tuh gimana tuh Mbah kalau kayak gitu Mbah? Kalian bisa bersekutu dengannya. Caranya gimana Mbah? Kalian harus buktikan dulu tekad kalian ke siluman itu. Karena dia adalah siluman kuda hitam terkuat dari golongan kuda hitam Panoleh. Gimana Mbah? Kita ngelakuin pesugihannya? Salah satu dari kalian harus bersemedi di dalam hutan 24 jam penuh tanpa tidur. Kamu aja yang ngelakuin pesugihan. Buruk aja kamu sih. Ini kalung surai kuda. Kalung ini adalah wadah tempat tinggal siluman itu. Siapapun yang bersemedi nanti harus menahan diri sampai siluman itu mendatangi. Yaudah Mas, kamu aja yang semedi di hutan. Biar aku tuh ngejagain di sekeliling hutan. Jaga-jaga Mas, siapa tahu nanti ada yang gangguin pesugihan kita. Ya, ya, udah nurut aja. Aduh, ada Malik sama Fahri lagi. Aku harus salangin mereka supaya nggak berhasil ngikutin Mas Angga. Tolong! 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 Kenapa? Tadi saya dibegal, terus saya dibawa. Saya takut. Yaudah, gini aja. Biar saya sama Fahri yang antar kamu pulang ya. Iya, makasih ya. Pokoknya nggak ada yang boleh halangin aku buat lancarin ritualnya Mas Angga. Yaudah, yuk. Kalau gua kabur, bisa-bisa pesugihannya gagal ini. Bisa dimarah-marah habis-habisan sama si Reta. Kamu harus lakuin semedi sampai selesai. Dan sampai siluman kuda penoleh mendatangi kamu. Pesugihan kita harus berhasil. Kalau enggak, kamu yang bakal aku korbanin. Aku akan mengabulkan keinginan, tapi kamu harus menuruti syaratku. Iya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Tapi Red, tadi kami lihat Angga baru pergi dari sini ya? Iya, Mas Angga tadi pergi ke rumah saudaranya. Soalnya saudaranya sakit. Dia tinggal sendirian soalnya. Ya udah, harusnya udah aman sekarang. Saya sama Fahri izin mau lanjut ronda ya. Ri, saya bisa minta tolong nggak? Sekalian untuk kalian patroli di sekitaran rumah. Saya masih nggak tenang. Saya takut yang tadi begal tadi ngikutin saya sampai rumah dan akhirnya ngikutin saya lagi dan ngerampok rumah.
Kan sekalian kalian ngeronda kampung. Biar saya lebih tenang. Ya udah. Kita bakal lebih awasin rumah kamu. Tenang aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak boleh jatuh dulu. Sebentar lagi bakalan selesai. Gua harus lakuin sampai akhir. Kamu sudah melakukan tugasmu, dan kini aku akan mengabulkan permintaanmu. Kamu harus selalu mengenakan atau membawa kalung itu bersamamu. Gunakanlah kekuatan siluman kuda panoleh di dalam kalung itu untuk mempengaruhi manusia yang kamu targetkan, supaya mereka mau menggunakan jasamu. Mas, cepetan pakai kalungnya. Mumpung gak ada warga. Ayo. Mbak. Silakan. Mbak, kita tuh lagi ada promo pendaftaran TKI baru. Wah, ada lagi nih program yang menarik juga ya. Iya, ayo Pak, silakan. Kalau Bapak daftar sekarang, Bapak dapat potongan diskon 1 juta. Beneran nih potongannya? Lumayan juga ya. Ya udah, saya daftar deh. Wah. Ya, yuk, duduk. Silakan duduk. Nanti saya jelaskan ya semua bagaimana persyaratannya, terus data-data apa aja yang perlu disiapin. Lu lihat kagak no tadi si Angga sama si Reta lagi bebagiin entuan brosur TKI-nya dia. Ih, kate-kate itu orang nih. Emang dia kagak takut apa? Entu nanti bakalan ada korban lagi ke si Gigi Bugono. Ih, kami uteh bener pisan atuh yen. Tadi teh ibu teh ngaliwat kadinya gitunya. Tapi pas ibu teh ningali mereka gitunya, ibu teh langsung putar balik. Takutna teh tiba-tiba mereka teh nawarin, ginjal ibu teh leungit gitu. Ih, yang teh ibu na ginjal ngediji-dijina. Tapi kalau saya jadi kepikiran buat daftar programnya Bang Angga sama Mbak Reta. Tuh lihat dagangan saya sepi mulu. Astagfirullahaladzim Dani, istighfar lu. Ih, gua kate mah nih, angkat lagi nih kayaknya bocah nih. Lu jangan cok, jangan-jangan otak waras lu ketinggalan ya di sono di alam goib. Kagak Bu Yen, ini saya ngomong kayak gini pasti ada alasannya. Ya kita tahu sendiri kan, ini kampung udah banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah kalau misalkan saya terus-terusan di sini, mending saya keluar negeri aja dulu sementara, kan? Kali aja Mbak. Nah, bener tuh apa kata Dani. Jadi TKI itu solusi besar buat hidup makmur di luar negeri. Gajinya kan juga gede. Ya nih, kita juga punya testimoni dari orang yang waktu itu kita kirim ke Jepang untuk jadi TKI. Nih lihat nih testimoninya nih. Halo, nama saya Iwan. Sekarang saya sudah menjadi TKI dengan gaji yang besar di Jepang.
Saya mengucapkan terima kasih kepada agen penyalur TKI milik Angga dan Reta yang telah terpercaya dan bisa diandalkan untuk mencarikan pekerjaan di negara orang lain. Bujuk dapet, ternyata ada juga yang sukses di sono. Bikin gue kepengen daftar dah. Wah, cakep, bareng-bareng kita pergi ya. Yen, sarua tuh ikut gue jadi hayang gitunya ikut daftar. Siapa tahu di sana teh bisa ketemu sama si A suami ikutnya jadi reunian gitu teh. Benar. Nah, makanya buruan daftar. Nih, mumpung lagi ada promonya. Tinggal kasih KTP aja ntar kumpulin ya. Untung Mas Angga punya temen yang kerja di luar negeri yang bisa dimintain tolong buat bikin video testimonial ala-ala. Jadinya kan warga bisa makin percaya. Bisa milih Dani, Lis, Bu Yeyen, Bu Iput, jangan sampai kalian ikut agen mereka. Kalian kan tahu sendiri gimana nasib adik saya. Lis, maaf katin nih. Kalau gue katin mah itu nasibnya si Gigi aja kali yang lagi apes begono. Buktinya tuh ada yang sukses. Nah, nasib orang teh atupan beda-beda gitunya. Aya nu sukses, aya nu apes gitu. Gue mau daftar. Gimana caranya? Nih, buruan daftar. Ada ke Jepang, ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, mau yang mana aja. Tuh, Dani cocok nih. Buruan daftar sekarang. Kok mahal banget ya? Iya, kok nggak mahal sih biayanya? Bisa kurang nggak sih? Ya bisa Pak, soalnya ini emang udah paket. Ini sebenarnya sih nggak mahal loh kalau dihitung-hitung Pak ya. Aduh, gimana? Mahal banget nih biayanya. Ayo, silakan diminum. Coba minum dulu. Tenang, boleh deh. dulu ya. Tapi boleh juga sih ini. Bagus juga sih. Kalau ini nggak apa-apa lah. Yaudah, langsung dulu aja. Ya. Minuman yang aku kasihin udah aku celupin selai kuda. Jadi mereka yang mau daftar makin yakin lagi setelah minum air itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan, ngantri dulu ya. Nah, sambil nunggu, diminum dulu minumannya. Oh, makasih ya. Makasih. Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama air ini. Ay, kita juga ikutan programnya yuk sekarang. Mai, tahan dulu aja. Coba kita cari tahu lebih lanjut dulu. Kok Aini gak terpengaruh sih sama minuman yang aku kasih? Ay, tapi kita daftar aja dulu. Setidaknya aku penasaran banget sama programnya. Nanti aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ada yang percaya sama agen ini. Kalian lupa siapa yang bikin adik saya meninggal. Kamu apa-apaan sih? Kamu tuh jangan matiin bisnis saya ya. Lagi pula adik kamu aja yang apes. Semua warga di sini juga tahu kalau adik kami itu berhasil. Saya nggak percaya. Gis, udah. Udah. Kita jangan bikin ribut di sini. Aku antar kamu pulang ya. Yuk. Mari. Aduh, pokoknya mah ikut harus pastiin gitu.
Kalau di rumah ibu teh ya betona kak kunci bener. Itu kali itu karena lewat ibu teh baru mau ngunci pintu karena gendangan. Gue dikejar-kejar sama kuda. Kamu tanya, ho, ibu ngumpet di selimut. Jadi kabar ibu dari seorang kuda tuh ya. Ada kuda juga di sini. Ibu mau ngumpet bagaimana? Kita ngumpet di sini aja. Kuda. Udah, pokoknya gue daftar tuh semua program yang lu punya. Tah, eta ibu gehe yang miluan daftar atuh kabehanana pokona matina nyuci gegero kitunya ngaduk semen teu naon pokona mah kabeh ikut. Saya juga mau daftar dong, Bu. Ada yang bisa langsung berangkat nggak? Tenang dulu ya. Semuanya, saya tahu semuanya pengen berangkat cepat, tapi semuanya itu harus ikut program. Iya benar ibu-ibu, karena negara kedatangannya butuh sertifikat penjamin kalian ibu-ibu. Dari mulai masak, nyuci, sampai ngaduk semen. Jadi nggak bisa langsung berangkat. Ih, gue paham itu mah. Ya, pokoknya gue bakal ikutin tuh semua program yang lu punya. Termasuk wilayah dapur, sumur, kasur. Kalau ada program nyanyi boleh juga tuh. Ya, kali aja majikannya bosan bisa ngibur ya kan. Tapi saya ada segini dulu buat bayar DP nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Jalan juga bisa kok semuanya. Makasih banyak ya Mbak. Ya, ya, ibu. Jadi deh. Beres-beres di rumah orang. Banyak banget. Iya mas, tapi kita tuh harus bisa ngasilin lebih banyak daripada ini. Yaudah, kamu urus di semuanya. Jangan sampai ada warga yang kelewat. Ayo. Oke. Makin banyak yang daftar, makin besar juga pendapatan tambahan aku nanti. Bingung. Kenapa ya gua nggak bisa melawan si Reta? Emang iya sih, selama ini dia emang di belakang kalau kita bikin bisnis otaknya selalu dia. Beneran. Ada si Gendis nih. Dis. Apa ya mas? Dis. Kita jalan-jalan yuk. Aku udah lama nih nggak ngajakin kamu jalan. Mas, jangan aneh-aneh ya. Kamu itu kan udah punya istri. Ya mas. Kamu jangan kayak gitu. Kamu dengar ya? Kamu tuh bakal beruntung kalau ikut aku. Aku nih bakalan sukses. Aku itu bakal gratisin semua kalau kamu ikut ke agen aku. Mas, jangan begini ya. Aku itu nggak suka. Lagian aku tuh nggak akan pernah ikut agen kamu itu. Setelah apa yang kamu lakukan sama adik aku. Jual mahal ya. Udah. Kamu santai aja nggak usah banyak-banyak. Awas. Sini dong. Oh, jadi begini rupanya kelakuan lu ya. Masing aja mata lu berani belanja Padahal hidup lu aja dibelanjain sama bini lu. Enggak. Kudu nama maneh teh bersyukur gitu. Karena si Reta eta usaha travel kalian teh jadi mengembang, jadi besar gitu. Kelakuan maneh teh kos gitu kalau ngagoda awewe lain. Aduin aja nih bini nih. Yuk, ayo. Bilang sama si Reta yuk. Keranjang sih. Apa? Kamu lihat Angga pegangan tangan sama Gendis? Iya mbak, saya lihat. Serem banget mbak. Dasarnya si Gendis. Apa jangan-jangan dia mau ngerebut suami aku lagi? Aduh. Kamu ya? Goda-godain suami aku? Gak tau malu tau gak sih kamu? Kamu tuh ngomong apa sih Reta? Saya sama sekali nggak pernah godain suami kamu. Aku tuh punya saksinya tau gak? Masih rodok lu ya. Saksi. Nih, dua mata gue sama dua matanya ikut. Saksi hidup yang ngeliat bagaimana tuh laki lu lagi ngegodain si Gendis. Reta, salaki maneh anu ngagodaan si Gendis atau lain si Gendis ngagoda salaki maneh kata mah. Ibu-ibu, jangan ngebelain ya. Apa jangan-jangan ibu-ibu yang ngedukung kelakuannya Gendis lagi? Sekate-kate lu kalau dikasih tahu ngeyel. Kayaknya
lu yang emang kagak becus jadi bini, makanya laki lu sampai selingkuh. Paham lu? Hati-hati ya. Lu kalau dikasih tahu udah. Aku iri sama Aini yang udah jadian sama Malik. Sementara aku sama Fahri cuma gini-gini aja. Aku jadi ragu tentang perasaan dia ke aku. Mai, kamu lagi ngapain sih ini ngelamun gitu? Enggak lagi ngapa-ngapain. Ya, emang sih. Mungkin orang di sekeliling kita tuh nggak peka. Dan nggak nyadar aja gitu sama situasi kita. Apalagi sama orang yang kita sayang. Kok Angga tahu ya apa yang aku pikirin? Mendingan kalau emang kamu ngerasa kayak gitu, kenapa nggak kamu keluar negeri aja? Mencoba hidup baru di sana. Siapa tahu kamu di sana lebih happy. Ya kan? Ngiklan ternyata. Enggak deh. Soalnya aku juga dilarang-larang sih sama Aini. Nanti aku bisa diomelin lagi sama dia kalau aku ikut. Lagian aku juga masih punya Aini kalau di sini. Tapi kamu tuh harus ikut ke agent TKI aku. Dan kamu itu harus ikut semuanya. Iya deh. Aku mau ikut program TKI kamu. Yaudah, kalau gitu nanti aku tunggu ya. Oke? Oke. Bye-bye. Mai? Ai, kenapa? Aku jadinya ikut program TKI. Tunggu, kamu ikut program TKI-nya Angga? Iya. Makanya kenapa? Ya, Ai, setidaknya kalau aku pergi ya udah aku bisa happy, aku bisa senang. Gak kayak di sini kayak nggak ada orang yang sayang sama aku gitu loh. Ya beda lah sama kamu yang emang udah dikasih kepastian. Mai, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ngomongnya aneh-aneh. Kita semua di sini sayang banget sama kamu dan peduli sama kamu, Mai. Nggak ada yang nggak peduli sama kamu. Aku di sini udah kayak saudara kamu. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa minta sama aku. Mai, please stop, kamu nggak usah ikut program TKI itu. Nggak ada. Pokoknya kamu nggak boleh ikut program itu. Enggak, apaan sih? Kenapa kamu jadi ngelarang-larang aku? Kamu tuh nggak akan pernah ngerti perasaan aku, Ai. Karena emang kamu udah dikasih kepastian, beda sama aku. Tapi masa kamu mau tinggalin semuanya gini, Mai? Mai. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Mai. Di sini banyak banget yang sayang sama kamu. Termasuk aku. Iya, kamu sayang sama aku. Sebagai teman kan? Terus? Sebagai apa? Bukannya selama ini emang kamu nganggap aku sebagai teman? Sama kan? Kayak aku ke Dani, aku ke Malik. Jadi kamu gak berhak untuk ngelarang-larang aku. Baik. Aku sayang sama kamu lebih dari apa yang kamu pikirin. Tapi nggak semua hal yang aku rasain bisa aku ungkapin ke kamu, Mai. Ya terus? Mau apa? Kamu sayang aku lebih dari apa yang aku pikirin. Terus? Apa? Ngaruhnya ke hubungan kita apa? Nggak ada. Kita tetap nggak ada komitmen. Kita bukan siapa-siapa, Ri. Nggak bisa jawab apa-apa kan? Karena emang selama itu kamu gak pernah serius sama aku. Aku bingung, Mai. Harus gimana buat ngadepin kamu. Ya Allah. Kalau jualan sepi mulu kayak begini, lama-lama gue bisa bangkrut ini. Bukannya balik modal, malah bisa habis-habisan gue. Apa gue jual aja nih mobil ya,
buat lunasin biaya admin Bang Angga. Dia bisa jadi TKI. Ya Allah. Ngapa lu murung? Ada nih. Kamu teh kunaon atuh si Ganu teh dibere jatah kitunya. Tapi pertanyaan ibu teh, kamu terek menang jatah ti saha atuh pan kamu teh buka pamajikan alias teu punya istri. Ini saya lagi mikirin bakal jual mobil ini buat lunasin biaya pendaftaran di Bang Angga biar bisa jadi TKI. Sama kita juga 11-12 sama lu. Gue nih abis gadein sawah sepetak gue, warisan dari mantan laki gue, Bu Bono, bakal daftar jadi TKI. Iya. Sarua ibu oge lagi minta biaya sama si Aa atuh. Nanti saya jual aja di mobil. Jual. Ntar gue bantuin promoin ya. Iya deh. Nanti dapat komisi dah. Banget. Duit kita banyak banget, Mas. Kita bisa kaya kalau kayak gini. Awas aja ya, kamu berani goda-godain gendis. Lagian tuh gatel banget sih perempuan. Udah tahu kamu udah punya istri, masih aja goda-godain suami orang. Iya, si gendis itu emang suka godain aku. Tapi kamu tenang aja, aku tolak dia kok. Lagian aku kan punya istri, dan aku tuh sayang banget. Awas aja kalau kamu berani bohong. Aduh sial, gara-gara kepergok. Sekarang gua nggak bisa godain si gendis lagi deh. Mas, tapi jangan lupa loh, kita tuh juga harus ngejalanin rencana kita buat ngeberangkatin warga. Supaya warga nggak curiga dan tumbal bisa kita langsung laksanakan. Oke. Kalau aku daftar sekarang bisa langsung berangkat kan? Kak, aku mau daftar juga dong. Aku sekalian bayar biaya pendaftarannya ya. Iya, tenang aja. Semuanya saya datain. Yang penting kalian lunasin dulu biaya pendaftarannya. Nanti saya langsung berangkatin buat pelatihan. Mbak, Mas, ada yang mau kita tanyain. Ini bisnis kalian tuh legal terdaftar nggak sih? Ya legal lah. Tak, tunjukin kalau kita ini bersertifikat dan legal. Kalian tuh ya, jangan asal nyoba rumor yang enggak. Agen kami itu benar, bukan abal-abal. Itu buktinya. Kalau kalian emang gak suka, udah deh, kalian gak usah ngejatuhin judge ya. Lagian kita tuh gak bakalan juga kali nipuin orang di sini. Ngapain ya? Nggak apa-apa, justru gue udahlah, cukup lah. Di sini kan gue lagi ada klien. Ya ada kalau gitu kita permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok gendengnya nggak berfungsi sih? Kenapa ya? Aku juga bingung. Kayaknya kita harus hati-hati deh sama mereka. Biar rencana kita berhasil, Mas. Ada siluman kuda. Astagfirullahaladzim, Rik. Hati-hati, Rik. Kenapa, Rik? Oke, Mil, awas. Lempar obornya, Pak Emil. Bismillahirrahmanirrahim. Rik, mari. Rik, Bang Emil, tolong kabarin yang di yayasan. Iya. Mas, tolong bantu saya bawa ke rumah sakit, tolong. Ayo, Rik.
perbuatannya Malik sama warga. Aduh. Kamu gimana sih nggak berhati-hati? Jadi gagal di rencana kita. Ayo, cepetan masuk aku obatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Mai. Ngambuk-ngambuk kayak anak kecil. Apaan sih? Oh, galak banget sih. Kamu tuh ngapain sih belain Fahri? Ay, kita kan sama-sama perempuan. Harusnya tuh kamu ngerti perasaan perempuan tuh kayak gimana. Ya perempuan butuh kejelasan. Iya, aku ngerti, Mai. Tapi kan kita tahu ya, Fahri gimana orangnya. Dia nggak bisa untuk berkomitmen pacaran. Kamu kan tahu sendiri, dia maunya langsung serius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Hai. Bang? Mai, Fahri di rumah sakit. Di rumah sakit? Iya. Hai. Dia terluka waktu nolongin warga yang mau diserang siluman kuda. Aku mau ke rumah sakit sekarang. Yuk. Makasih ya, Bang. Mbak Reta, ini sisanya ya Mbak. Oh, sudah dihitung, pas. Berarti lunas ya. Iya, hari ini juga kamu udah bisa langsung diberangkatin ke tempat pelatihan buat disalurkan. Sambil nunggu surat-suratnya disiapin ya. Alhamdulillah, cepet banget tuh prosesnya. Semoga aja saya sukses jadi TKI Mbak. Iya. Ya, makasih Mbak. Sama-sama, Assalamualaikum. Salam. Dani, ngapa jadi lu duluan yang berangkat sih? Kagak nungguin kita barengan aja. Iya tuh ada nih, kamu teh menikah gayaan pisannya, berangkat duluan, kenapa tuh ente bareng? Iya, udah ini namanya rezeki anak soleh. Udah pada sabar ya. Kan bentar lagi giliran Bu ya, Bu Ipot paling, ya? Ya tapi kan kita duluan yang bayar lunas dan orang sama-sama bayar, ngapa jadi lu duluan yang berangkat? Lu kagak setia kawan sama kita. Ada nih, pokok namanya ibu teh doain gitu. Kamu teh di sana baik-baik aja, jaga diri baik-baik. Terus nanti kalau kita teh udah sama-sama jadi TKI yang suksesnya, Yen, kita teh bisa kumpul lagi, ngagibah deuinya. Saya bukannya nggak setia kawan nih ya, bukannya nggak sayang nggak cinta. Cuma ini keberlangsungan hidup kan harus diperjuangkan, ya. Udah, jangan pada kangen-kangen. Nanti saya sering-sering video call ya. Udah siap? Udah, siap Mbak. Udah nih, jangan mentang-mentang ntar udah kecantol janda Arab terus lu lupa sama kita. Lu jaga diri baik-baik dan ya. Aduh, iya sih dipeluk-peluk. Dani. Ayo yuk, berangkat yuk. Iya, betul Mbak. Saya jadi sedih juga deh. Berangkat. Tapi bohong. Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kita kapan, Yen? Nggak tahu deh gue, Pus. Gue mikirin Dani. Gue takut kenapa-napa aja tuh anak nggak ada kita. Udah tuh, Yen, kita teh doainnya semoga si Adani teh baik-baik aja, sukses gitu. Dani, Pulang bawa kapalnya Daninya. Naik onta. Kok dibawa ke tempat kayak gini nih Bang, Mbak? Ini tempat apaan Bang ya, Mbak? Wah, kagak bener nih! Wah! Ya! Ya! Aku harus kasih tahu Aini soal apa yang terjadi. Ri,
kok bisa sih ngelawan siluman kuda itu? Emangnya kamu gak mikir apa? Aku ini harus kayak gimana kalau misalnya kamu ninggalin aku? Aku takut banget kehilangan kamu. Kamu nekat banget sih. Kalau kamu takut kehilangan aku, kenapa kamu tinggalin aku ke luar negeri, Mai? Aku minta maaf, Ri. Aku janji aku nggak akan ikut program itu. Aku salah, Ri. Kamu kenapa nggak angkat telepon aku, Mai? Oh, handphone aku tadi ketinggalan dia ya, jadi aku nggak bawa. Kenapa? Aku udah selidikin lagi surat-suratnya Reta. Dan ternyata itu palsu semua, Rai. Palsu? Kalau gitu kita harus langsung konfrontasi mereka dong. Kita nggak bisa diem aja. Ya, jangan sampai ada orang lain yang daftar ke mereka. Tapi, Rai, biar kita dulu aja ya, supaya Fahri bisa fokus pulih. Oke, bentar ya. Maya, Fahri, kita pamit dulu ya. Ada yang harus kita urus. Kabarin ya kalau ada apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Harusnya aku bisa lebih dewasa. Fahri pasti udah kesel banget sama aku. Assalamualaikum, Reta. Agak. Rick, kayaknya nggak ada orang deh di rumah. Mana ya mereka? Kalau mereka nggak di sini, mereka kemana, Ai? Perasaan aku nggak enak deh. Ani, Babang Malik ngapain di mari coba? Ben, repot. Kita lagi nyari Reta. Hah? Si Reta mah atuh henteu aya di dieu, mereka teh udah pergi. Nah iya, Reta sama Angga lagi nganterin Dani mau pendidikan dulu di kota Bubono. Dani udah berangkat? Udah. Tadi. Surat-surat palsu itu, Ai. Hah? Surat palsu? Surat palsu? Apa lu kate? Reta sama suaminya nih, Bu Yaya, Bu Iput. Mereka udah bohongin kita semua. Nggak ada pelatihan, nggak ada keberangkatan pergi ke Arab. Itu semua palsu. Ya Allah, terus si Dani teh kumaha tuh dibaka mana ya teh? Jangan sampai dia teh dibaka Kamboja tuh seperti berita di TV-TV. Ntar dulu gue telepon dulu ya, si Dani nih. Apa kalian? Kasih tahu Dani. Kagak diangkat, Put. Tenang dah, gue cuma butuh satu ginjal lo.
Halo. Jadwal ditunda 2 hari. Penerima donor ginjal lagi sakit. Yaudah. Gua harus ngelakuin ini cepat. Daripada lu berisik, gua bakal bikin lu pingsan dulu. Mas, kita nggak bisa nunda lagi. Dani udah harus langsung kita eksekusi, Mas. Kalau nggak kayak gitu nanti siluman kuda akan marah. Tuh, semua harta yang kita punya bakalan hilang, Mas. Tapi ginjal dia tuh penting. Kamu tahu sendiri kan, itu ginjal harganya mahal loh. Tapi tumbal itu lebih penting, Mas. Pokoknya aku urus dulu deh. Kamu tahu sendiri kan, kalau tumbal tuh kan ntar bisa ada si Bu Yeyen, ada warga yang lain tuh. Pasti ada banyak kesempatan. Kalau ini kan kamu tahu sendiri duitnya, kita langsung jadi kayak mendadak. Ya? Ya udah, yuk kita cari sekarang aja yuk. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget adik aku. Dia padahal pengen banget kerja di luar negeri. Tapi malah berakhir tragis gini. Maafin Mbak ya, Gi. Aku kirim Sherlock Live ke Aini dulu deh. Semoga aja dia lihat. Kalau sampai terjadi apa-apa sama aku, dia bisa tahu. Aku nggak bisa diam aja. Tapi aku nggak boleh gegabah. Aku nggak bisa sendirian melawan mereka. Rick, kita sekarang harus cari informasi soal Dani. Aku takut dia dibawa ke luar negeri, terus salah satu organnya hilang. Amit, semoga gitu nggak terjadi. Tapi kita harus cepet cari Dani. Tapi masalahnya kita mau cari di mana lagi, Ay? Kita udah cek rumahnya juga ternyata kosong kan? Mungkin aja kalau sekarang Reta sama Angga udah pulang. Mereka kan belum tahu ya kalau kamu udah tahu soal surat-surat palsu itu. Bentar, aku ambil handphone aku yang ketinggalan di dalam ya. Kenapa ya? Kamu harus lihat. Ini semua dari Genghis. Ini juga ada Sherlock, Ay. Iya. Kita ke sana sekarang ya. Yuk. Kok aku ngerasa dingin ya, Mas? Mas! Mana tumbalku? Kenapa kalian belum melakukan ritual? Iya, ini lagi disiapin. Mas, kita bikin Dani aja. Iya, tenang. Ada kok, tumbal udah disediain. Kamu harus siapkan malam ini. Kalau tidak, kalian yang akan aku jadikan tumbal. Iya. Kembali. Mas. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Aku siapin dulu tumbalannya. Iya. Ternyata benar ya dugaan saya. Kalian berdua itu sudah menculik adik saya. Gigi nggak pernah ke Jepang kan? Kalian sudah ginjal adik saya. Kalian adik saya. Sini kamu.
malah datang sendiri. Ya Mas, berarti kalau gitu Dani kita bisa organnya terus Lindis kita jadiin tumbal. Tapi kok di sini sepi banget ya, Lis, gak ada siapa-siapa. Coba lihat Sherlock ya. Ini harusnya udah bener, Ay. Iya. Kita cari tempat lain aja ya. Ada suara. Dari sini deh, Ay. Klik. Nafas dulu, atur nafas dulu pelan-pelan. Terus tadi ada siluman minta tumbal katanya. Kalau minta tumbal? Terus tadi gue dengar ada gendis datang. Dia marah-marah karena dia tahu kalau adiknya si Gigi itu korbannya mereka, si Angga sama si Reta. Oh, tapi gue gak bisa ngapa-ngapain, gue diikat begini. Bentar. Lik, ini Gedis kirimin live location lagi. Ya udah berarti kita coba kesana sekarang, Ay. Dan Mendingan kamu pulang aja ke kampung kita dan minta bantuan sama orang-orang sana ya. Iya. Perhatiin dulu yang benar, Ini saya, Dani. Benar, Ya Dani. Allah. Ini lu, Dan. Iya. Seriusan mana? Lu, Dani. Allah, Dani. Kamu udah selamat. Untung aja lu selamat, Dan. Lu kagak nape? Saya hampir aja meninggal kayak si Gigi. Terus kumaha? Ginjal saya hampir aja diambil. Mau dijual. Iya bisa selamat, Gio. Siapa yang nyelamatin lu? Alhamdulillah. Ada si Malik sama si Aini datang nyelamatin. Terus sekarang mereka lagi nyelamatin si Gendis. Si Gendis juga ditangkap sama si Angga sama Reta tuh. Banyak banget sih bawaannya kayak gini. Mau kemana nih? Ke kamar. Mau kemana? Siapa kamu? Siapa? Dia kumaha bawa? Di motor nih, ayo. Hai, kuda hitam. Kau menginginkan tumbal. Ini tumbal ya. Dia sudah ada di sini. Datanglah. Gendis! Gendis, jangan ganggu aku. Aku yang akan ikut. Lik, hati-hati, Lik. Berhenti. Ini. Wahai kuda hitam, siluman kuda, ada yang ingin menghalangimu untuk mengambil tumbalmu. Bantu aku. Awas, Ay, kamu jangan deket-deket, Ay. Lik, awas, Lik.
Kabur mas, Daniel sama udah kabur. Berhasil kita kebongkar sama warga. Bangun mas. Ampun, ampun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan, Bapak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bukan saya yang gelindingin. Gelinding sendiri dia. Dia biarin terserah. Terserah dah, mayatnya mau gimana deh ceritanya. Astagfirullahaladzim, udah tenang dulu semuanya. Kita coba makamin lagi aja. Kagak mau udah gua. Ini kalau misalkan jenazah begini ceritanya, udah larung di laut. Larung. Bener banget itu Dan. Nih modelan kayak mereka berdua nih, kagak bakal diterima bumi, dikuburin juga. Mendingan dikanyutin aja semua di laut. Sih, enggak. Kita nggak bisa pakai cara seperti itu, Bu Yayan. Tuntunan agama kita tidak mengajarkan kita untuk penyelenggaraan jenazah dengan cara dilarung. Daripada kagak diterima bumi, udah bener mending dikanyutin di laut. Bagaimana tuh? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kemana tuh dibawa? Waduh, enak bener dia ke neraka naik kuda. Astagfirullahaladzim, Bu Yayan. Kejadian seperti ini kita jadikan pelajaran aja ya. Pada saat di dunia aja sudah diazab, apalagi nanti siksanya di neraka. Memang gak baik kalau kita menyekutukan Allah, azab akan datang kepada kita. Sekarang kita doain aja ya Bapak, Ibu-Ibu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha.